Ini bestseller kita salah satunya. Ini bestseller. Bestseller. Karena tante-tante. Iya, karena tante. Rasanya agak kecil-kecil funky lah. Berapaan tante girang sekarang? 115 per jam. Per dua. Ada kopinya nih. Wih. Wede. Nih ya. Bangsat, assalamualaikum nggak? Selalu dah. Kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu. Kayak pidato-pidato presiden, nama Budayo. Anjing. Hey guys, ini Jalu Coffee Roastery, channel kopi paling hits di Tangerang Selatan. Anjir. Di sini tempat kumpulnya para kopiers, pencinta kopi lah. Ya. Pencinta kopi. Yo, Jalu Coffee Roastery punya mesin sendiri, punya biji kopi sendiri dari beberapa daerah. Dan sekarang gua sama salah satu founder le dari Jalu Coffee. Bukan lah. Apa tuh lu? Lu ngapain sih? Mungut sampah. Capek, kenalin dulu lah. Ya. Nama gue Alvin Rifci Pratama. Iya, salah. Panjang ya? Panjang amat. Panjang banget. Ya? Oke, dikenalin. Kalau absen nomor 1. Gue sebagai kreatif marketing di Jalu Coffee Roastery. Oke. Dan gue Ferry. Perkenalan pertama ini, semoga untuk kedepannya lu bisa mengetahui Jalu lebih dalam. Alvin ini, setahu gue, dia ini mengurusi Jalu dari nol. Nah, gue pengen tahu kontribusi Alvin di Jalu dan di awalnya gimana, terus ide-ide lo waktu pengen bikin Jalu tuh gimana? Gimana, Pin? Nah, Pertama, umur lu dulu dah. Toku cuy. Itu ya. Pertama gue ngomong. Mata sakit mata. Ya, pertama gue bangun Jalu tuh dari Om Weli sama Om Ugi. Sebertiga lah kita ngebangun. Itu kita masing-masing punya job desk. Om Weli produksian, Om Ugi accounting sama spesialis gularen, gue kreatif marketing. Iya. Ya. Lu ngapain tuh di awal-awal? Awal-awal Tahun berapa ya? Tahun berapa? Tahun 2000 terbentuknya 2020. 2020 pas Covid. Pas Covid bulan November awal. Gokil. Ya sebenarnya sih awalnya bertetangga kita ya. Oh. Bertetangga, sering Covid, lagi sering nongkrong. Setelah lama-lama punya usaha bertiga. Nah, gue mau nanya, ketua RT-nya siapa ya? Kartu RT-nya Om Eli. Gitu. Ya iyalah, doi ketua RT-nya. Nah, gue kalau di job desk gue adalah gimana nge-package atau ngemas Jalu ini biar dijual ke orang-orang nih sebenarnya. Di awal ya? Di awalnya. Pertama Pertama gue ngebangun kreatif desain dulu. Packaging, so ya kalau planning bisnis biasanya bareng-bareng kita ngomongin. Oke. Nah logo Jalu Coffee Roaster ini lu yang bikin? Iya, gue yang bikin. Dari mana nih idenya? Kok ada kayak gambar kereta? Ya ini bukan kereta mas, Apa tuh? roastery itu. Gue kira gambar kereta api. Bukan lokomotif itu. Gue kira lu dari situ lokomotif terus ada. Sebenarnya sih lebih ke icon roastery sih sebenarnya, karena gitu. awalnya kita bangun adalah buat supply ke kedai, coffee shop, ya semualah. Oh langsung ke situ ya? Iya, tujuannya ke situ. B2B kita awalnya. Tapi semakin bergulir ke sampai sini ya kita udah semua segmen sih kita ambil. Oke. Nah terus dari penentuan biji kopi dari mana aja tuh dari mana? Siapa yang nentuin? Berarti dari Om Willy? Iya dari Weli. Kalau Weli dia yang nentuin semuanya sih kalau buat produksian. Oh baru tuh lo mengemas di kemasannya. Kemasannya. Terus lo bikin nama-nama tema tersendiri. Nama-nama tema biasanya ngalir gitu aja, kalau enggak ya gue ke Om Weli sama Om Ugi ngomong juga sih. Ini nama-namanya apa yang menarik sekarang. Oke. Ya, gitu-gitu Oke, aja. sebelum kita masuk nanti ke sana, lu tuh dulunya sekolah di mana, Pin? Interstudy mas gue mas. Oh, tadi jurusan Advertising. advertising. Terus siapa ini ketua dosen?
Subiando. Gak usah disebutin. Oh, iya. Emang lu suka desain berarti ya? Ya awalnya sih gue suka dunia Oh, lu entertain. coba-coba? Enggak, dunia entertain dari bokap sih. Oh gitu? Iya. Oh. Dunia agensi Oh, lah. bokap dulu ini ya berarti suka gerobak dorong dangdut entertain di situ. Itu namanya dangdut dorong mas. Iya. Terus? Ya pokoknya dulu dunia agensi. So gue dari SMP SMA gue udah kenal Photoshop gitu lah. Oh gitu. Ya. So akhirnya kuliah di Vcom, itu branding segala macam, kerja di Markom, desain. Ya udah, sekarang punya usaha Jalu ya. Usaha Jalu. Ya gue cuman aplikasiin dari perusahaan sebelumnya gue kerja ya kesini lah. Iya. Oke, sekarang gue pengen suka dukanya kan? Suka dukanya Suka dengan di awal. ya. Kan zaman Covid kan orang lagi pada nggak bisa keluar tuh. Terus lu gimana tuh? Ya kita ini aja sih apa, kita juga selain supply kopi ya, direct, itu juga kita jualan juga botol-botolan. Botolan kopi susu Gularen tuh lagi happening banget kan waktu itu. Oh, itu jual di e-commerce. Di e-commerce. Apa? Iya, kopi susu Gularen. Maksud gua di e-commerce-nya apa? Dari Tokopedia. Oh gitu. Iya. Oh, lu jualan di situ langsung. Di situ. Itu gue ngebangun visualnya di Instagram. Visualnya di Instagram. Itu lo yang megang juga. Gue yang megang juga. Bangun feed-nya, bangun Fitnya, story. iya. Itu jualan juga direct. Jualan direct. Direct itu setelah dari beberapa bulan kita bangun, ya dari mulut ke mulut lah. Terus selain itu lu juga jual-jualin, lo kan supplier. Berarti lo ke beberapa kafe kopi Iya. di Tangerang ini. Tangerang Selatan, Jakarta juga ada, Selatan ada beberapa. Lo jualin satu-satu? Ada yang jualan satu-satu, ada yang juga datang sendirinya. Oh gitu? Iya. Oh, datengin ke satu-satu orang? Iya. Nah, oke, ini udah terbentuk. Lo masih inget gak siapa yang pertama kali memesan kafe kopi pertama? Yang Kopi memesan pertama? biji kopi? Dulu siapa ya? Banyak banget sih soalnya awal-awal. Iya. Jadi lupa gue. Nah, pasti kan lu happy juga tuh karena lu baru ngebangun. Oh iya, udah pasti lah. Udah ada yang mesen Kalau nggak salah di daerah Pamulang lah. dari Pamulang. Daerah Pamulang. Tapi kedainya apa gue lupa, banyak. Dia masih ada tuh. Udah nggak ada kalau sekarang. Ya, sian. Kenapa dia? Ya mungkin cara ngemasnya dia sih sekarang. Oh gitu. Iya. Terus lu yang nawarin. Gue yang nawarin. Oh gitu ya. Banyak. Pokoknya direct selling gue banyak sih. Beberapa sampai Tangerang Kota juga ada. Tangerang Kota. Perusahaan juga ada. Oh jadi istilahnya ada yang datang sendiri, ada yang mau lu tawarin. Iya. Ada yang gue tawarin datang sendiri. Oh. So, kebanyakan sih ya 50-50 lah, 50 kita yang direct, yang 50 yang datang sendiri. Oh gitu. Itu kadang-kadang juga dari e-commerce, dari Tokopedia biasanya juga mereka pertama nanya di mana tempatnya, itu datang beli dulu Beli online. dulu Tokopedia online. Dirasa oke, kopi atau yang kita jual di sini, itu baru. Terus di Tokped lumayan ada penjualan juga tuh? Oh banyak. Oh gitu. Iya. Oh. Setiap harinya lumayan. Kirim-kirim kemana aja tuh daerahnya? Ada yang di sekitaran Jakarta, ada yang sekitaran Jabodetabek sih ada. Luar daerah? Luar daerah ada. Cuma kalau yang selain kopi, Gularen kita paling yang cair lebih banyak Jabodetabek, daerah-daerah terdekat sih, karena memang kita nggak ada pengawet. Oh iyalah. Oh gitu. Iya nggak ada pengawet karena juga kalau sehari di luar suhu ruangan dia basi biasanya. Oh oke. Coba gue mau lihat dong hasil desain kemasan kopi lo. Nih ada gue yang kalau yang ini, Oke, ini buat drip bag. Oh ini buat drip bag baru ya? Drip bag baru launching 2 minggu yang lalu. Lu yang desain nih? Gue yang desain. Kenapa kuning? Karena menuju 2024? Enggak juga sih. Ini nggak politik cuy. Sebenarnya cerah. Warnanya kita tuh lebih temanya ke identitinya warna ungu awalnya. Kita bangun warna ungu. Tapi karena udah mau 3 tahun ini kita rebranding sekarang. Asik. Backgroundnya jadi warna kuning. Oh gitu. Iya. Karena emang kita mau ini aja lebih cerah aja. Lebih cerah. Iya. Lebih terang. Menuju 2024. Iya. New wave lah ya. Iya. Berarti ini new wave lah ya. Iya, gitulah. Sebenarnya kalau warna-warna desain yang gua bangun untuk cerah. Yang lain sih sebenarnya lebih kayak warna pastel. Warna pastel. Warna-warna cewek lah.
Oh, ini Tante Kalau Girang. ini Tante Girang nih single origin. Oh, ini lu yang desain. Iya, gue yang desain. Nah, Tante Girang singkatannya? Kalau ini nggak ada singkatan, memang karena rasanya aja. Rasanya kayak Iya, Tante kayak Girang. tante-tante. Iya. Oh iya, kayak Tante. Iya, agak segar. Agak ya. segar, benar. Ada kecutnya. Ada lagi. Kalau ini Arabica Java Ijen. Arabica Java Ijen. Oh. Oke. Terus Kalau ada Benteng Ambeso dari Toraja. Benteng Ambeso apa tuh? Nah, dia Arabica juga. Kenapa namanya Benteng Ambeso? Dia Toraja tapi emang dinamainnya tuh Benteng Ambeso. Kenapa? Dari sana, dari Oh, kota, dari daerah dari sana. daerahnya. Toraja. Dia pertanian kecil lah, Oh, ini lu yang desain. gue yang desain. Kalau ini Gayo tapi prosesnya honey. Maksudnya ada madunya. Ya, nggak madu sih, emang prosesnya honey aja. Sayang. Hani kan sayang. Iya sayang. Tapi Kadang masa- sini ada juga panggil aku sayang dulu. Proses madu. Gayo Hani. Yo. Jadi gitu. Terus Ya untuk sementara sih single origin yang itu lagi yang lain tuh. grade 1. Premium Oh, Gandang ini Batu. Toraja juga Gandang Batu. Oh. Oh. Nah, Ya, ini semua dijualin di Tokopedia ada. Tokopedia ada, offline ada. Kayak di Gojek apa? Gojek ya, kita Gojek nggak jualan yang supply sih, lebih kalau yang GoFood, GrabFood itu lebih kayak Langsung kopi jadi? susu gula aren yang jadi. Oh, langsung jadi. Iya, Jadi orang langsung minum. Minum. Oh, gitu. Kalau yang e-commerce-nya baru nih kita ada kopinya, ada gula aren, ada creamer, ada semuanya lah kebutuhan. Lu ada berapa biji kopi sih? Dulunya kita ada 64, sekarang 64 biji iya, kopi? 64 biji kopi. Robustanya dulu kita ada 6, berarti Arabicanya ada 50-an. Sekarang kita lagi di proses banyak yang ada yang kita pakai, ada yang kita nggak pakai sekarang. Oh, gitu. Iya, tapi ada penambahan baru Flores Bajawa, tapi kita belum rilis kalau di sini. Itu bisa buat single origin, buat manualan, sama buat espresso base. No. Itu lu langsung ke petani kopinya apa lewat jalur lain lagi? Biasanya ada beberapa direct prosesor biasanya, Oh. beberapa direct. Tapi kalau kita kebutuhannya lagi gila nih, biasanya ya kita bisa prosesor, bisa ya sekitar lah. Kalau misalnya kita dapat cuman nggak banyak gitu. Iya. Oke. Oke, teman-teman. Nih Api ini bikin desain untuk Jalu Coffee dan memang kalau gue lihat desainnya bagus ya, karena dia memang orang desain, jadi tahu pemilihan warnanya lumayan lah ya. Cuman ya memang lo ini aja ya, menyesuaikan namanya ya. Iya, menyesuaikan nama. Kadang menyesuaikan Jadi warnanya beda-beda. Si kopi ini kadang ada test note ya. Ada rasanya apa? Yang kadang menyesuaikan rasa juga. Nah, itu kadang-kadang gue kayak Arabica Toraja Premium Gandeng Batu, ada spice, ada rich, cardamom, almond, dark coklat. Ini siapa yang nentuin? Biasanya kita QC lagi nih. Oh, gitu. Kita cupping. Jadi ini kopi habis di roasting, habis resting, biasanya di cupping dulu nih sebelum rilis produk. Biasanya Om Eli, ada Rija, sekarang dibantu sama Mas Wibi. Nah, biasanya mereka nih yang cupping dulu, nentuin rasanya. Ini entar rasanya kemana. Kadang dari prosesor juga udah dapet, cuma kita juga tetap QC lagi. Oh gitu. Iya, QC lagi biar kita juga jualannya juga sebenarnya biar ini bener emang rasanya kayak gini atau enggak gitu dong. Oh gitu. Iya. Oke juga loh. Kadang juga di sini juga ada skornya juga nih kopi. Kalau dari Skornya itu apa sih apa? misalnya kopi ini ada skornya 89. Itu apa berarti maksudnya? berarti kopinya lumayan bagus. Yang nentuin? Yang nentuin dari Q grader dari prosesor. Oh gitu. Iya. Ada Q gradernya mereka. Oh. Gitu. Mereka juga kadang kalau kita beli ada ininya, ada datanya detail. Cuma kan kita tetap cupping lagi di sini, cupping kopi lagi. Udah. Setelah habis itu udah kita udah dapat langsung kita bikin desain langsung kita rilis. Lo berarti setiap bulan harus ada rasa kopi baru apa gimana? Nah, dulu iya, sekarang kita karena sebenarnya dulu ada Mama Muda. Sekarang the biasanya Mama Muda. penggantian Mama Muda tuh ada namanya ini Tante Girang. Ini bestseller kita salah satunya. Ini bestseller. Bestseller. Karena tante-tante. Iya karena tante rasanya agak kecil-kecil funky lah. Iya. Berapaan Tante Girang sekarang? 115 Per jam? per dua. Itu open BO mas. Oh iya. Jadi per
per 200 gram. Ini Iya. 200 gram ya? Ya, itu prosesnya ya, soft wine. Ini biji kopi. Biji kopi tapi prosesnya soft wine. Berarti kalau orang ini berarti ngerosting sendiri di rumah. Enggak. Ini roast bean bukan green bean. Ini biasanya ini buat coffee shop atau kedai. Ini buat kalau coffee home brewer shop yang juga. punya grinder biasanya aja beli. Tapi kalau buat kebutuhannya Di rumah bisa request kita digilingin. Oh gitu. Iya, sesuai dia mau Berarti mau kalau apa. beli di Tokopedia kita chat dulu ya. Apa? Di roast di ini dong, Iya. bikin bubuk. Biasanya di Tokopedia ada pilihannya mau roast bean atau giling. Oh. Nah, gilingnya bisa yang lembut, sedang sama kasar. Giling PSI. Itu giring, Mas. Bukan hiji. Iya, bukan. Giling PSI sekarang. Nah, kenapa lu nggak ada tema-tema partai untuk ke depan? Enggak sih, kalau Nggak usah. Misalkan kopi golongan karya, kopi amanat nasional, sebenarnya lebih kopi Anies Baswedan, kopi Ganjar Pranowo. Kan biar viral. Iya. sebenarnya nggak itu, Mas. Prabowo. Sebenarnya ini sih lebih Ini tema-tema lucunya, Tapi bisa tema-tema gimmick-gimmick perempuan sih kalau di sini. Oh, perempuan. Iya. Kenapa? Ya, Marketnya pengen perempuan. marketnya, ya sebenarnya gue pengen kita semua market sih ya, Semua, mau perempuan, mau laki-laki sama, mau kalangan apapun mau kita direct. Tapi tadi gua bilang spesial presiden, oke juga lu. Iya, sebenarnya agak lebih Spesial. serem sih ya. Kan 3 pasangan. Nanti aja itu. Langsung. Jadi pas di bulan April lu bikin tuh. Pas bulan Februari kan pemilu. Nah, Februari awal lu bikin tuh kopi Ganjar Pranowo, kopi Prabowo, Sebenarnya kalau kopi Anies Baswedan plus surveinya berapa persen? ribet gitu mah. Iya. Tapi sebenarnya gue lebih kayak gimmick perempuan karena memang Karena? ada value added-nya sebenarnya buat gue. Ya apa tuh? Buat si kedai, buat coffee shop yang beli buat dijual lagi ke B2C sebenarnya adalah ada nama-nama lucu yang Penasaran. Ya penasaran orang mau apa kalau kita kemasannya kayak gini gitu. Nama-nama ini. Oke. Tapi tetap kita jual kalau mereka beli kayak Tante Girang nih. Pasti kan dia nanya ini origin dari mana. Biasanya kita kasih tahu dari mana, itu prosesnya apa. Gitu. Kita kasih tahu detailnya. Tapi sebenarnya kalau yang tema politik kayaknya kita enggak lah, lebih ke tema perempuan, gimmick perempuan. Kadang singkatan-singkatan. Kayak dulu ada janda Jawa, janda Sunda. Kayak lebih ke seks lah ya. Lebih ke gender perempuan sih, bukan seksi. Kalau saya gender perempuan lah. Oh iya. Sebenarnya kan lebih gongnya kan di perempuan kalau nggak di lucu-lucuan ya. Kalau buat jualan. Ya kalau buat gimmick. Jadi kalau gue lucu-lucuan, gue nggak lucu-lucu amat sih. Emang nggak lucu. Tapi ganteng. Oh no. Anjing. Bangsat. Iya. Cuma ya Iya. karena kalau perempuan itu lebih menarik ya udah. Orang pasti interesting. Iya sih, bener. Nah, berarti di kawasan Tangerang, lu udah berapa kafe? Iya. Tangsel. Dulu kita ada 60 kafe. coffee shop. Coffee shop. Banyak lah nggak Tangerang Selatan doang. Dari mana aja sampai Jakarta Utara 60. ada. Sekarang? Sekarang 50-an lah kalau 50-an. ya. Itu repeat order. Repeat order setiap bulan. Kadang Beli biji kopinya. biji kopi. Biasanya house blend yang buat espresso base. Oh, base house blend. Ya, tapi kalau mereka yang ada single origin yang buat manual brew, filteran, biasanya mereka langsung all in ambil juga. Oh, Sampai ke di sini tuh biasanya mereka ngambil house blend, manual brew, buat filteran, terus tuh creamer, gula aren, cair, ya banyak. Di Tangsel ini kan roastery juga nggak hanya ini kan? Ya nggak hanya, banyak. Banyak kan? Banyak. Gile. Gimana lu menghadapi persaingan itu? Si Ya, Jalu Coffee Roastery ini? Kalau kita sih bikin identitas sendiri aja sih. Jadi Ada pasar tersendiri ya? ada. Semua Mereka pun juga punya pasar punya sendiri. pasar masing-masing. Kopi itu katanya kopi itu punya pasar sendiri. Kalau ketika kita minum, kopi itu akan punya pasar sendiri. Iya, itu benar. Tapi Bener ya? kita cuman nge-package yang lebih enak aja sih. Tapi sekarang semua roastery juga nge-package-nya menarik semuanya. Iya. Tapi kalau Jalu tetap pakai identitasnya Jalu lah. Package-nya mau ke gimana, segmennya mau kemana. Setiap tahun evaluasi mau kemana arahnya. Jadi kita selalu yang ya bikin terbaru lah, inovasi terbaru di sini. Iya.
Ya ini durasinya sengaja dibikin panjang karena kita pengen monetize ya. Gimana? Iya, iya. Jadi tonton aja terus sampai habis. Rokok dulu ya? Rokok dulu lah, selalu. Gue tuh suka kopi, tapi dari dulu gue dari zaman kuliah. Kopi luwak pertama yang gue minum. Kopi Indonesia yang pertama gue minum selain kopi kapal api, kopi luwak. Kopi luwak asli dari Aceh. Iya. Nah, terus sempat gue jualan di Facebook, Laku. jual biji kopinya tuh. Nah, Nggak laku. kenapa? Karena dulu kopi lokal belum terangkat namanya. Iya. Ya kan? Nah, tapi sempat gue jualan laku berapa kilo doang. Kan sekilo mahal tuh, hampir 1 juta kopi luwak. Nah, gue inget banget tuh Pin, waktu gue 2000 kuliah berapa? 2008-9 lah. Iya. Nah, Wih, gitu ya? iya segitu. Nah, 2009 gue jualin kopi luwak di beberapa kafe di Kemang. Gue ditolak karena katanya yang laku itu kopi luar negeri. Oh iya, Brazil, Ethiopia gitu. Iya, Ya. gitu. Katanya kopi lokal bang nggak laku mas, itu 2008-2009. Gue ingat banget. Di sini nggak laku kalau kopi lokal. Nah, akhirnya gue tuh bertahan cuma 6 bulan lah. Habis itu udahlah. Nah, itu si kopi itu emang dari kakek gue. Dikelola sama paman gue. Tapi nggak serius lah, biasa-biasa aja. Terus pas kesininya di 2000 mulai naik kopi lokal tuh 2000 berapa ya? 2015-an 15 ya? Ya, 14-15an lah ya. Karena Masa sih? iya, karena ada brand kopi susu yang lagi naik waktu itu. Siapa tuh? Tuku. Oh, si salah satu Tuku ya, ya? pionirnya kan salah satunya dia. Oh, ditambah naik lagi si Pak Jokowi naikin ya? Iya. 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 Itu kan ya? Iya. Akhirnya kopi Indonesia kan lumayan Naik ya? naik lah. Ah. Sebenarnya udah naik ya, tapi Tapi kan dulu sempat ada anomali nah iya, anomali tapi kan campuran. Ada beberapa yang kopi luar. Nah kalau di Jalu khusus buat kopi Nusantara sebenarnya. Kita nggak ada kopi luar. Iya. Sebenarnya sih kalau itu iya, ngapain lebih juga kopi luar, lebih identitas kita aja sih sebenarnya. Iya, betul. Kita mau kemana arahnya, mau main campur model luar negerinya kayak atau lokalan, kita lebih lokalan sih. Karena gue pernah ngobrol sama temen gue, dia sempat keluar negeri lah ya, ke Amerika ya. Amerikanya, misalnya Virginia. Dia tuh punya saudara di situ. Terus cerita sama gue ngopi di sana, kopinya nggak enak banget. Nah, gue bawa kopi dari Indonesia, dia bilang, kopi dari Jawa lah. Terus gue kasih tahu ke tetangga-tetangga. Dia bilang, ini kopi mana? Dia bilang, kopi Indonesia. Kok enak banget gitu? Iya. Jadi, karena kopi sana kan kopi Brazil, kopi dari Afrika. Anjir, pada bilang nggak enak. Pas dibawa temen gue dari kopi lokal, langsung, ih gila nih. Terus gue bilang ke temen gue, lu bikinnya kafe kopi di sana. Ya dia memang belum pengen tinggal di sana, tapi kalau dia bikin kafe kopi di Amerika di kawasan situ, laku. Iya. Gila kopi Indonesia. Sebenarnya kopinya Indonesia lumayan menarik sih, rasanya karakternya banyak ya. Ya balik lagi sih sebenarnya tinggal gimana kita jualannya, sosialisasinya ke orang. Lu kan pernah akhirnya ada yang tertarik ekspor tuh? Ya ada. Oh iya. Inggris ya? Inggris. Gila sih gua amazing lah dengan dari UKM, dari bisnis lu masih kecil tapi ada di lirik pasar luar negeri. Gokil. Itu kemana tuh lo? Nah, dan mereka tahu dari mana? Ya awalnya ya. Awalnya tuh kita tuh ngebangun di eksternal dulu nih keluar. Nah ada media tentang kopi namanya lupa gue. Nah, namanya lupa. Pokoknya namanya gue lupa. Udah lama kita lupa. lupa. Gue kenyat temen punya juga nih. Oke, pemirsa, ini kopi Arabica Benteng Ambeso ya. Beli sekarang. Lo kayak TV Medoi. Pokoknya intinya awal dari mereka tuh. Mereka di DM-in sama konsultannya orang Inggris ini di Indonesia. Terus tuh ngomong tuh ke kita deh di Jalu. Awalnya kita kira cupping doang nih, cupping kopi doang. Mau tes. Ternyata pas dia datang langsung sama orang Inggris yang kesini. Habis itu orang Inggris langsung dari Inggris.
Tapi dia lagi main di sini, lagi di Oh, Indonesia. lagi main Dufan lah ya. Ya, enggak sih, ke Gandaria City dia. Ya pokoknya gue nggak tahu dia dari mana. Pokoknya dia lagi nyari-nyari ya selain kopi, coklat sama teh di Indonesia buat bangun bisnis di sana. Habis itu ya dia nyobain tes di kopi di kita. Dia tertarik nih di kita nih. Power of Instagram ceritanya pada mana? Enggak sih, dari teman kita aja. Dari media tentang media mengangkat kopi sebenarnya. Media mengangkat kopi. Iya, kopi. Media ini ada dari Instagram. Dari Instagram, khusus buat Instagram memang ngebangunnya. Terus pernah ngeposting si Jalu. Pernah ngerosting di Jalu awal-awal, sering ngerosting di Jalu, bikin produk dia. Terus tuh sering datang sini ngobrol-ngobrol bisnis. Akhirnya nawarin ke bule ini. ya nawarin bule ini buat cupping test dulu di sini. Habis itu baru si orang Inggris ini tertarik di sini. Akhirnya berapa hari habis itu kita dililan nih. Nggak lama kok, prosesnya nggak lama. Habis itu dililan sama konsultannya sama anak buahnya. Habis itu Terus udah. dia pas kesini shock dong ya, ngeliat Google Map. Enggak sih, Jauh banget kan dia gitu. dia tinggal di Jakarta di apartemen apa gitu. Pokoknya lagi tinggal di sini beberapa bulan lah di sini. Ya pas apa nih jalan Seruak atau Ciputat. Cipuyut. Where is Ciputat? Cipiutan. Pokoknya gitulah dia datang akhirnya dia. Saat yang depan kaget dong ada orang bule. Iya, mungkin. Iya. Habis itu udah deal, ya kita produksi lah. 2 kali produksian sama mereka. Terus itu udah Berapa ton? 2,5 ton. 2,5 ton. Ya, roast bean. Sebenarnya ground coffee. Ngerosting di sini, packagingnya di sini. Oh bagus Indonesia. ya, bukan green bean yang dijual. Bukan green bean, kita nggak jual green Berarti emang made in Indonesia lah. bean. Ya. Bagus. So, ya udah tahun ini kita lagi nggak produksi karena masalah geopolitik lah. Oh di sana Di Inggris sana ya, tentang Uni Eropa. Uni Eropa. So, ya udah. Emang terakhir gua ke London, mereka lagi perang. Perang saudara. Perang saudara. Saudara Elizabeth sama saudara Pangeran Charles. Nah itu kan satu keturunan. Iya, mereka jadi ngerebutin kopi mana nih mau dipakai. Ya itu Jalu jadi. Kopi Jalu. Jalu ya. Tapi kata Elizabeth, wah kopi Elizabeth aja. Kata Charles, oh itu mah ada cendolnya. Malah Elizabeth emang cendol itu. Iya, ada cendolnya itu mah. Bukan Sama tas. kopi. Kalau Jalu kopi, kalau Elizabeth Kopi. cendol. Makanya kata Elizabeth, nggak usah lah. Ya ada cendolnya aja. Terakhir gua ke London gitu, naik busway S21. Itu London School juga. Iya. Ya udah habis itu kita berjalan aja gitu. Gitu ya. Oke sih. So ya sekarang kita lagi bangun B2B juga sih sekarang. B2B, business to business. Bisnis to bisnis. Ya kan lu emang udah lu jalanin sama kafe-kafe. Iya, sekarang kita lebih directnya lebih agak menengah sama menengah ke Lu atas. kan pernah kerjasama sama perusahaan corporate gede juga ya? Ada. Samudra ya? Samudra Indonesia. Itu gimana tuh? Itu ngapain? Kalau itu kita ngebangun karakter kopinya sih, house blend. Oh, dia punya kafe. Dia baru punya coffee shop di kantornya. Terus itu kopinya belum dapat lah ya, belum Akhirnya kerjasama. sama Masih sampai Jalu. sekarang nggak? Sekarang sih lagi di hold dulu. Oh, di hold. Karena dia lagi beberapa mau bangun coffee shop beberapa cabang lah Samudra tuh. di Indonesia. Dari dia sendiri. Dari sendiri dari ownernya. Terus itu terminal peti kemas, kita develop coffee shopnya. Terus itu Terminal peti kemas. Koja. Oh, TPK gitu. Koja ya, Jakarta. Lo di peti kemasnya. Jadi berarti Iya. di dalam peti kemas. Bukan dalam peti kemas ya, di kantornya. di kantornya. Iya, di kantornya. Iya. Oh, dalam peti kemas dia diekspor cuy. Dia mau jadi sarden gitu. Iya. Udah, sampai sekarang masih berlanjut kalau itu. Oh, itu masih berlanjut. Udah selama berdiri Jalu 3 tahun udah berjalan Oh, sampai tiap bulan. Setiap bulan. Support house Support blend-nya. house blend, kopi apapun lah buat kantornya, buat buat coffee shopnya. Gitu masih berjalan. Lumayan. Oke. Terus tuh sekarang kita udah dari sekarang udah PT nih kita nih sekarang. PT ya, Secara legalitas kita udah PT. Udah hampir setengah tahun. Makanya kita lagi banyak develop bisnis di Jalu ini banyak. Gitu. Ya pokoknya khususnya kita lagi ningkatin inilah Jalu gimana inovasinya sekarang. Oke. Gitu. Siap. Pin, gua udah banyak lah ya. Kita kan akan banyak beberapa video nanti ya. Nah. Kita bikin mereka penasaran tentang Jalu biar mereka nonton terus. Yes.
Mungkin suatu saat kita ada giveaway kali ya. Bisa boleh. Yoi nggak? Ya, Kita boleh. kasih biji kopi dari mana? Iya. Tapi 1 biji kopi aja. Iya benar. 1 biji kopi. Satu biji kopi, bukan banyak biji kopi. Kalau 2 itu bukan biji kopi. Iya, iya. Lato-lato itu. Iya, lato-lato. Biasa Iya. bisa Iya. dimainin sama laki-laki. Ya udah. Nanti habis ini gue mau ngobrol sama Om Willy. Iya. Iya. Kalau ngomongin produksi sama Doi lah. Doi lah. Doi. Oke. Lo ucapin dulu dong dengan penonton baru kita yang baru kita buat ini nih video perdana. Iya, video perdana Jalu ya. Jalu, yoi. Gimana? Ya, Ada nggak? Lu bijaksana nggak sih? Enggak enggak sih sebenarnya. Lu lebih nggak bijaksana gue sebenarnya. Iya, bener. Ya, jangan lupa beli produk Jalu aja lah kalau gue mah. Kopi lokal, mengangkat petani lokal. Ya, kopi lokal. Itu cita rasanya, karakternya beragam macam lah. Beragam macam. Nah, Oke, Pin ya. Iya. Kita tutup pembicaraan kita ini yang brengsek ini. Jalu Coffee Roastery, jajal dulu. baru nafsu. Yo, jangan lupa subscribe Jalu Coffee Roastery and see you next time bersama gua Ferry. Gue Alvin. Biasanya apa tuh? Kayak yang keren-keren gitu apa tuh ya? Gua Ferry, gua Vin. Oh, pulang kita. Omel.